Nah, balik lagi sama gua di channel Budi Supriyadi. Nah, kali ini gua mau diskusi buat teman-teman juga nih yang sering review tempat atau sering buat konten, karena sebelumnya gua pernah buat konten nih yang di sini itu ada yang komplain kalau kalau mau buat konten di tempat wisata itu harus memiliki izin. Nah, sebelum gue jelasin lebih lanjut, kita bumper dulu deh. Jadi intinya ada orang yang ngomong kalau misalnya ke tempat wisata atau buat konten itu harus izin dulu. Terus harus ada kesepakatan antara pembuat konten sama pengelola. Nah, yang jadi pertanyaan gua, kalau misalnya buat konten di tempat wisata harus izin, aneh juga sih. Kayaknya nggak pernah gua temuin tuh harus izin gimana ya kan, atau buat video atau moto-moto. Biasanya tempat wisata itu emang udah fokusin untuk tempat wisata, buat mau foto-foto, mau buat video itu nggak jadi masalah sih. Kecuali kalau emang tempat wisata itu mau diiklanin sama konten kreator. Contohnya gue mau buat atau mau review tempat di salah satu tempat Curug. Nah, Curugnya itu mau dari si pengelolanya itu mau diangkat apanya aja, yang bagus-bagusnya aja atau yang ada yang jeleknya juga dimasukin. Biasanya sih semuanya bagus-bagus aja. Nah, itu buat kesepakatan dulu di awal. Nah, misalnya wawancara si pengelolanya tentang airnya, tentang semuanya dah. Entah kita buat storyboard dulu. Setelah syuting berakhir, oke, baru. Nah, itu biasanya kalau kayak gitu biasanya si pengelolanya itu bayar. Itu baru bisa dikatakan kesepakatan si pengelola wisata sama si pembuat konten. Nah, yang terjadi kemarin gua itu nggak kayak gitu. Sementara gua nge-review tempat di salah satu tempat, nah pengelola yang di tempat yang lain malah angkat bicara. Itu sih kasusnya. Katanya sih dia sering pantau channel gua, semoga dia juga nonton video ini sih nih. Nah, biasanya juga kalau emang nggak boleh ngambil gambar atau foto ya, itu biasanya ngambil foto orang itu nggak boleh secara diam-diam dan dibuat iklan. Itu setahu gue nggak boleh, ada undang-undangnya. Atau kita mau foto prewedding di suatu tempat. Nah, itu biasanya kita bayar misalnya 250 sampai 500 ribu. Nah, 250 sampai 500 ribu itu biasanya ntar kita dapat suratnya itu untuk dapat fasilitas apa. Jadi kalau misal ada tempat yang mau make, kita udah booking duluan. Atau terus kayak clear area dulu dah untuk dari jam 10 sampai jam 12 clear area untuk kita aja yang make gitu sih kalau untuk foto ya. Nah, tapi kalau selama ini gua tahu buat konten harus izin dulu di tempat wisata, itu aneh banget sih. Nah, buat teman-teman pernah denger nggak kayak gitu? Apa jadinya kalau kita buat konten harus izin dulu kan? Coba komen di bawah. Kalau emang konten kreator atau kita buat konten, apalagi buat pribadi ya, terus kita harus izin dulu, harus izin sama pengelolanya ini harus tayang atau enggak. Buat apa kita ke tempat wisata bayar ya kan? Itu aja kan sebenarnya. Kita ke tempat wisata itu sambil buat konten, itu sambil memperkenalkan ke teman-teman kita atau memperluas tempat wisata itu biar rame. Banyak kok tempat wisata yang udah gue pernah review tapi jadi rame, contohnya Bendungan Ciproy. Banyak sih tempat-tempat wisata, lo bisa cek aja di channel gue. Kira-kira teman-teman gimana, pernah denger nggak kalau ke tempat wisata itu harus izin buat konten? Coba deh komen di bawah. Paling segitu aja sih video gue kali ini. Sampai jumpa.